Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Eh, Perkenalkan, nama saya Denny Yuda Kurniawan. Saya dari CGP Angkatan 9 Kabupaten Blora yang berdinas di SDN 2 Taloh Mojo. Di sini saya akan berbagi praktek baik untuk kegiatan modul 1.4. Sebelum itu, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Ya, demikian nasional bagi bangsa kita. Sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, mari kita panjatkan doa terlebih dahulu, puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Semoga kegiatan pada hari ini kita akan diberikan kemudahan, kelancaran dalam kegiatan pada hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Bapak Ibu, tetap semangat ya. Walaupun sudah siang-siang pada ini, panas banget tuh cuacanya di Blora hari ini. Zoom hari ini kita akan belajar, kita akan berbagi ya. Sama-sama belajar, saya juga belajar. Kita belajar bersama-sama untuk berbagi praktek baik. Bukannya saya untuk apa ya, lebih pintar atau enggak, kita berbagi aja. Izinkan saya share screen dulu. Sudah terlihat ya Bapak Ibu ya? Sudah, Pak. Ya, terima kasih. Aksi nyata modul 1.4 yaitu tentang dimensi budaya positif. Yang tadi saya sudah menerang diri dari Angkatan 9, namanya Denny Yuda Kurniawan dari SDN 2 Taloh Mojo. Nah, semboyan ya apa ya kata-kata hari ini, mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di lingkungan sekolah kita tercinta, lingkungan sekolah kita masing-masing. Di sini kan ada dari berbagai SD atau dari berbagai sekolah lah ya, ada SMP, ada SMA, ada SD. Kita berkolaborasi. Sekarang tidak ada yang namanya saingan atau saling
oh sekolahan saya yang paling baik, sekolahan saya yang paling nomor satu, tidak ada. Sekarang adalah sistemnya kolaborasi. Ya, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ya adalah menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ada kodrat alam dan kodrat zaman. Menurut Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidikan sebagai seorang petani atau tukang kebun. Kenapa nggak bengkel ya? Ya, ini ada filosofinya. Anak-anak itu seperti biji tumbuhnya yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak Tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Ya, kenapa tidak diibaratkan kepada nggak bengkel atau kontraktor atau kan diibaratkan sebagai petani atau tukang kebun itu karena ya tadi kita guru kan sebagai yang pemilik apa yang punya yang merawat kita memupuknya, memberinya air, memberinya pupuk, memberinya obat-obatan agar bisa tumbuh seperti yang sudah yang kita harapkan apa ya cita-citakan supaya anak menjadi sesuatu yang berguna bagi bangsa dan negara dan bangsa. Nah, budaya positif adalah nilai atau kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid untuk mereka berpikir kritis, penuh hormat, dan memiliki rasa tanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini budaya positif sangat penting bagi kita semua, bagi anak dan bagi guru. Nah, konsep utama modul budaya positif ini adalah yang pertama adanya perubahan paradigma belajar, adanya disiplin positif, adanya kebutuhan dasar manusia, adanya motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Nah, ini adalah konsep utama modul budaya positif. Nah, di sini pembelajaran dengan paradigma baru sesuai kodrat zamannya tadi. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang diferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu sendiri ada 6, yaitu beriman, yang pertama mesti beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua ada berbinekaan global. Yang ketiga ada gotong royong, ada kreatif, ada bernalar kritis, ada mandiri. Ini sudah dibahas untuk Bapak Ibu CGP untuk menyusun kemarin ada kegiatan visi CGP yang berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum mengikuti CGP, banyak kok ilmu yang bisa didapat dari kegiatan-kegiatan yang ada di CGP ini. Tentunya banyak kegiatan dan lebih banyak ilmu yang didapat nanti. Nah, berikutnya, sebentar. Nah, disiplin positif. Disiplin positif dalam budaya kita, makna kata disiplin menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki
sikap disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuh kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, maupun hukuman. Nah, itu adalah pengertian dari disiplin positif itu sendiri. Nah, disiplin positif ini sangat perlu sekali pada saat-saat ini ya. Kita tidak boleh menyogok, adapun ancaman, adapun hukuman. Nah, kita tidak boleh menghukum secara sepihak. Nah, sekarang kan nggak boleh ada hukuman. Hadiah yang secara langsung aja tidak boleh ya. Ya bukan tidak boleh ya, tidak baik untuk ke depannya. Berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia mempunyai kebutuhan dasar. Misalnya yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Itu hal yang paling pokok. Ini tidak dipelajari pun mesti sudah bisa. Misalnya kalau lapar mesti makan. Kalau kedinginan pasti pakai jaket. Kalau kepanasan pasti kalau seperti sekarang kalau kepanasan sekarang pakai kipas angin, minum es, ibaratnya gitu. Nah, itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Itu sudah dimiliki manusia sejak lahir. Itu sudah otomatis itu. Kasih sayang dan rasa diterima. Ini juga menjadi kebutuhan dasar. Memiliki rasa kasih sayang atau kita dikasih sayangi dari orang lain, dari pasangan kita, dari keluarga kita, dari anak kita, dari murid-murid kita, itu juga perlu adanya rasa kasih sayang dan rasa diterima. Misalnya kalau kita tidak diterima di lingkungan kan juga nggak enak juga. Nah, itu rasa diterima itu juga sangat perlu menjadi kebutuhan dasar manusia. Penguasaan, mempunyai power, mempunyai kekuatan. Ini juga perlu. Kekuatan bukan cuma kekuatan fisik ya, kekuatan dalam arti misalnya kita menjadi orang yang bukan terpandang ya di ibaratnya orang yang seenggaknya jadi pertimbangan lah kalau misalnya ada musyawarah di lingkup RT atau RW, di lingkup keluarga sendirilah ibaratnya. Kita mempunyai power. Misalnya kayak saya kan sebagai kepala rumah tangga, sebagai kepala keluarga. Nah, itu saya juga harus punya power. Power untuk memberi keputusan, melindungi anak istri, itu harus mempunyai power. Kebebasan juga merupakan kebutuhan dasar manusia. Kenapa kebebasan menjadi kebutuhan dasar manusia? Itu karena misalnya kalau kita merasa terkekang, itu kan jadinya nggak enak ya. Ibaratnya kalau kita terkekang itu nanti mau melakukan apapun, misalnya mau tadi untuk menerima kasih sayang, untuk bisa bertahan hidup, itu nanti nggak bisa kalau kita tidak bebas. Nah, ini yang terakhir ada kesenangan atau fun. Kesenangan ini juga menjadi dasar manusia tadi. Misalnya kita bisa bertahan hidup, kita mempunyai orang yang disayangi, kita bisa berkuasa. Tapi kalau kita tidak senang melakukan hal itu ya percuma. Kita melakukan pekerjaan dengan rasa gondok, rasa berat, rasa nanti aja lah itu nanti pekerjaan juga nggak bakal selesai atau selesainya juga tidak beres, tidak maksimal. Tapi kalau pekerjaan itu dilakukan dengan senang, dengan kesenangan, kita bekerja dengan senang, melakukan sesuatu dengan senang, itu akan menjadi hal yang sangat positif bagi kita. Nah, ini ada satu contoh kasus yang ada di SD saya, misal SD saya.
Ibu Dwi adalah guru kelas 2 SDN 2 Talaomojo. Sedang bingung karena mendapatkan keluhan dari beberapa murid tentang sikap Anam. Dia selalu Anam ini besar ya, ibaratnya gendut lah, ibaratnya gitu ya. Dia selalu meminta makanan kepada temannya, tidak hanya sekali, bahkan berkali-kali, dan melakukan dengan paksa. Jika Anda di situasi seperti ini, apa yang akan Anda lakukan? Nah, jika kita di posisi Bu Dwi ini ya, jika ada anak yang apa tuh tadi mengambil makanan secara paksa, minta temennya, mana makananmu, sini tak makan, ibaratnya gitu kan. Nanti kan yang temennya kan jadinya takut dan mereka tidak enak, ibaratnya takut diancam. Jadi kan ada perundungan nantinya. Nah, kita harus apa menyelesaikan masalah ini dengan gimana? Nah, dalam contoh kasus ini berarti kita harus memberikan berdiskusi secara langsung dari pihak korban, ibaratnya yang dimintai si Anam tadi sama si Anamnya juga ditanya kenapa toh, ibaratnya kenapa toh kamu si An mengambil makanan temannya, kenapa dia tidak bawa sendiri, kenapa dia tidak jajan sendiri, apakah dia di rumah kekurangan atau dia tidak diberi uang saku atau bekal oleh orang tuanya, apakah dia masih punya orang tua atau dia tinggal sendiri lah, itu kan kita perlu tahu dasarnya apa dulu, jangan terburu-buru untuk menghukum Anam. Nah, kalau kita nanti terburu-buru menghukum Anam dan misalnya si Anam ini nanti dia tidak punya apa, misalnya ya si Anam ini adalah anak yatim piatu atau dia tinggal sendiri, kan ibaratnya ya wajar ya ibaratnya ya untuk bertahan hidup. Jadi untuk menyelesaikan masalah kita harus pelan-pelan dicari tahu masalahnya apa, penyebabnya apa, kenapa dia bisa berbuat seperti ini, nanti dicarikan solusinya seperti apa. Jadi untuk kasus ini perlu dibicarakan bersama. Ini kasus yang menurut saya masih bisa dibicarakan. Kecuali kasus-kasus yang lagi-lagi ini viral ya, jadinya itu lebih parah lagi. Tapi kalau untuk kasus seperti ini masih bisa lah dibicarakan dan masih bisa menjadi anak yang lebih baik lagi. Tadi adalah penjelasan dari saya. Eh, Menurut Bapak Ibu, pendapatnya gimana? Apa ada pendapat lain? Bu Hena atau Bu Kusnul? Silakan. Mas Ali. Kalau menurut saya, yang harus dilakukan sebagai guru adalah bertanya dulu, sebenarnya kenapa Ana melakukan hal itu? Apakah dari rumah tidak sarapan atau memang tidak bawa bekal dari rumah? Ditanya dulu apa penyebabnya. Digali dulu apa yang menyebabkan Ana berbuat seperti itu. Kalau sudah tahu, baru dicari solusinya. Tentunya solusinya jangan menyudutkan Anam supaya dia tidak malu pada teman-temannya. Iya, iya. Ya, terima kasih Bu Hina. Apa ada yang lain? Ya, saya setuju dengan sepakat dengan jawabannya Bu Ena bahwa kita dengan murid itu harus mendekati dari hati ke hati. Nah, ini dalam penerapan disiplin positif, tentunya Ibu Dwi harus tahu kebutuhan apa yang sedang dibutuhkan oleh anak. Nah, ini juga harus dimengerti oleh Ibu guru atau Bapak guru yang mengalami kasus ini. Ya, seperti yang pertama tadi, ada pertahanan hidup. Nah, pertahanan hidup adalah tadi toh Anam lapar
dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Misalnya kayak gitu toh tadi. Kasih sayang dan rasa diterima, teman menjadi perhatian, kurang perhatian dari teman. Kebebasan, dia merasa bosan karena bekal yang dibawakan orang tuanya, mungkin yang dibawakan orang tuanya, misalnya dia bawa eh, lebih enak punya teman nih, misalnya gitu kan, namanya anak-anak kan juga punya rasa rasa pengen ya, rasa pengen memiliki punya temannya itu masih punya, apalagi kelas 2 masih kecil. Kesenangan, nah di kesenangan ini dia hanya iseng, mungkin anak iseng ya, mungkin dia hanya iseng karena dia merasa senang melihat temannya yang digoda, mungkin dia iseng. Kekuasaan, dia merasa hebat karena temannya merasa takut dan selalu menurutinya. Nah, ini mungkin dia merasa hebat, dia mungkin badannya besar. Nah, ini juga perlu diteliti, ditelaah lagi. Nah, motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nih, misalnya, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar. Menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Nah, yang sebenarnya lebih banyak diperlukan, walaupun semuanya perlu, yang lebih banyak diperlukan adalah motivasi intrinsik, motivasi dari diri sendiri. Ini tentunya akan menimbulkan motivasi yang jangka panjang. Jika motivasi ekstrinsik, misalnya nanti yang dari luar ini goyah, nanti itu mesti semangat kita mesti kendor lagi. Kalau dari dalam diri, kemungkinan motivasinya bertahan lama. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Ada hukuman. Hukuman itu mesti menyakitkan, tidak nyaman, murid merasa takut, bersifat memaksa, murid menyembunyikan kesalahannya karena dia takut, murid menjadi rendah diri, dia tidak percaya diri, dia malu lah sama temennya. Penghargaan ada tidak efektif, merusak hubungan atau mempunyai sifat iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Ini maksudnya merampas hak orang lain ya. Nah, di sini adalah disiplin yang jika dihukum kan nanti siswa jadi takut toh ibaratnya. Nah, nanti kalau takut biasanya mereka tidak masuk sekolah lagi. Benar dia misalnya kalau rame terus Bapak Ibu guru bilang kamu diam, kamu ini nanti gini-gini dimarahi. Benar pada waktu itu dia diam, dia takut, dia nurut lah gitu. Tapi hari berikutnya kebanyakan tidak masuk. Kenapa? Karena takut. Karena anak ini takut. Takut nanti kalau dimarahi lagi. Nanti kalau dia buat kesalahan, dimarahi lagi, dihukum lagi. Lah, masih takut. Nah, jadi untuk hukuman ini dihindari ya. Penghargaan juga, apakah memberi barang atau memberi hadiah, misalnya nanti kalau kamu ranking 1, nanti Bapak akan membelikan sepatu atau tas gitu. Apakah itu baik? Kurang tepat ya, kurang baik ya, karena mesti berharap berlebih lagi. Wah, nanti kalau aku bisa berprestasi di sini, nanti aku akan minta dibeliin ini. Aku kalau ranking 1, nanti aku mau minta dibeliin motor lah, gitu kan nggak pas juga nanti. Nah, jadi harus diperhatikan
terlebih dahulu. Nah, ini sih konsep disiplin dengan identitas sukses. Tadi kan gagal, sekarang yang sukses. Konsekuensi sama restitusi. Ada konsekuensi, ada penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Terus yang restitusi adalah murid bertanggung jawab untuk murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol dari memegang dirinya memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, ini adalah konsep disiplin yang membantu untuk anak tidak merasa bersalah, anak nanti bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Ini adalah konsekuensi sama restitusi. Ada konsep disiplin pendekatan restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka biasa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Jadi bukan dipaksa ya. Menuntun untuk melihat kedalaman diri. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Fokus pada karakter, bukan tindakan. Menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, ini adalah ciri-ciri dari restitusi itu sendiri. Tidak menghukum, memberikan tawaran, memberikan pemecahan masalahnya gimana. Itu adalah salah satu ciri restitusi. Perbedaan. Contoh kasus, siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah, ini ada kasusnya misalnya siswa tidak mengerjakan PR. Kalau hukuman, guru menghukum siswa tersebut dengan hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Itu kalau hukuman. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturannya. Nah, ini untuk memberikan konsekuensi kepada murid. Ini bagus juga ini. Jika restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya, guru membantu siswa menyelesaikan masalahnya, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya serta orang lain. Nah, kalau restitusi ini dicari masalahnya dulu, kenapa dia tidak mengerjakan PR, dan nanti baru dibantu menyelesaikan masalahnya. Terus tetap tugasnya harus diselesaikan. Restitusi ini lebih lengkap lah daripada konsekuensi. Kalau konsekuensi tadi kan dia harus berlatih untuk bertanggung jawab. Kalau di restitusi ini lebih lengkap dari masalahnya apa, dari apa ini, dari masalahnya apa, nanti penyelesaiannya gimana, tanggung jawabnya juga harus terselesaikan. Nah, ini adalah ada 5 posisi kontrol restitusi, ada 5. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Lah, sekarang kita itu berada di mana? Berada di posisi mana? Apakah kita berada di posisi penghukum atau pembuat rasa bersalah, atau kita sebagai teman, atau pemantau, kita cuma mantau aja, atau kita sebagai manajer. Nah, kita akan bahas ini satu persatu, ya.
Maaf Pak, suaranya nggak ada. Masih mute, Pak. Terima kasih, Bu. Oh, iya, Bu. Saya ulang lagi ya yang tadi ya. Terima kasih, Bapak Ibu. Posisi penghukum tadi, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Secara orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid terlihat melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Nah, ini kan hal-hal negatif yang terjadi jika kita menghukum. Terus ada pembuat rasa bersalah. Posisi ini biasanya guru akan berusaha lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa lebih nyaman, bersalah atau rendah diri. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum. Nah, ini hati-hati ya. Karena emosi akan tertekan, rapat di dalam murid menahan perasaannya. Tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Nah, ini juga berbahaya. Sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti muridnya, namun tetapi akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya. Saya pikir Bapak atau Ibu teman saya. Lah, murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Nah, ini juga kurang bagus ya untuk kejiwaan siswa atau murid. Pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, atau data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebih, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Nah, ini guru sebagai pemantau saja berdasarkan data, bukti yang nyata, yaitu menjadi dasar dia mengambil keputusan. Di posisi manajer, di posisi ini, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid memberi pertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini kembali ke keyakinan kelas, keyakinan yang sudah disepakati. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi bila guru mengambil posisi pemantau. Guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru.
Nah, dari posisi kontrol di atas ini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol. Contoh kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, jika siswa tidak beratribut lengkap dalam upacara bendera, misalnya ada penghukum. Di sini ada patuhi aturan sekolah atau berdiri di depan barisan. Nah, ini dengan cara berdirikan sendiri di depan barisan. Membuat rasa bersalah. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Nah, ini perasaannya lebih ditekan. Dia nanti lebih tertekan. Untuk posisi teman, ayolah kita yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa salah. Ini lebih memberi support ya, memberi support kepada siswa yang tidak memakai atribut lengkap tadi. Sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dalam konsekuensinya. Nah, ini lebih diberi pengarahan apa atau misalnya kamu sudah melanggar apa konsekuensinya begitu. Kalau manajer, apakah kamu tahu alasanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, ini biar anak ini berpikir terlebih dahulu dan mengambil langkah berikutnya supaya anak berbuat lebih baik lagi. Nah, ini ada kasus lagi. Misalnya murid-murid kelas 3 sangat ribut dan sulit untuk tenang mengikuti pelajaran. Pak Bayu menegur murid-muridnya dengan mengatakan, siapa yang dapat duduk tenang dan mendengarkan, akan Bapak kasih stiker. Ayo siapa yang mau mendapatkan stiker? Murid-murid kelas 3 pun langsung dapat duduk tenang. Pak Bayu sedang menjalankan proses disiplin dengan kontrol posisi apa? Nah, di sini kasus seperti ini, seperti yang sudah kita bahas tadi, apakah hadiah atau reward tadi perlu diberikan oleh Pak Bayu atau tidak? Bagaimana menurut pendapat Bapak Ibu menurut kasus 1 dalam posisi kontrol apa kasus ini berada? Siapa yang mau jawab nih? Pemantau, Pak. Sama pemantau juga. Pemantau ya. Ya. Kita cek jawabannya ya. Jawabannya pemantau benar. Nah, dari kasus ini Pak Bayu memberikan stiker kepada anak yang dapat duduk tenang. Nah, di sini Pak Bayu sebagai pemantau anak-anak misalnya mereka diberitahu belum bisa, terus dengan memberi reward atau dengan memberi stiker tadi mereka menjadi duduknya tenang, murid-murid mau mendengarkan apa yang dikatakan Pak Bayu. Nah, di sini Pak Bayu sebagai pemantau. Ada kasus berikutnya. Pak Denny sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di depan papan tulis. Namun, beliau memperhatikan bahwa Iqbal malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Iqbal, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Iqbal pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampai di depan papan tulis pun, Iqbal hanya diam, terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Iqbal, makanya jangan tidur-tidur dan lain kali perhatikan. Sudah sana duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Iqbal pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Iqbal. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik. Pelajaran bahasa pada saat ditegur oleh Pak Denny, Iqbal hanya menjawab tidak tahu Bu, tidak tahu Pak. Pak Denny pun menjawab lirik, gimana kamu Iqbal, kamu tidak kasihan sama Bapak ya? Bapak sudah capek-capek mengerjakan,
kamu malah keasikan main. Dan Iqbal pun dia membisu. Wahdani sedang menjalankan proses disiplin dengan kontrol posisi sebagai apa? Dari kasus 2 ini, posisi kontrol apa yang dilakukan oleh Pak Denny? Menurut Bapak Ibu apa? Pemantau rasa bersalah. Pemantau atau rasa bersalah, Kak? Oh ya, kita lihat jawabannya ya. Oke, ternyata jawabannya adalah ada di posisi pembuat rasa bersalah. Kenapa? Iqbal tadi sudah beberapa kali diingatkan, tapi tidak digubris, tidak didengarkan. Nah, akhirnya si Pak Guru ini membuat Iqbal yang sudah beberapa kali membuat kesalahan tadi, dia membuat merasa bersalah. Nah, di sini keyakinan kelas, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas? Nah, ini apa toh perbedaan keyakinan kelas dan peraturan kelas? Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan, apa nilai-nilai kebijakan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utama dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulia. Nah, di sini adalah ada keyakinan kelas yang pernah saya terapkan di kelas saya. Saya mendiskusikan dulu dengan anak apa atau keyakinan, diberitahu dulu apa atau keyakinan kelas itu, didiskusikan dulu, mereka membuat keyakinan, mereka menempel dan kita menyepakati apa saja yang sudah mereka buat di papan tulis ini. Jika mereka kan sudah menyepakati ini ya, jadi mereka harus mematuhi, mereka harus patuh dengan apa yang sudah mereka buat dan mereka yakini. Nah, ini perbedaannya keyakinan kelas dengan peraturan. Kalau peraturan kan misalnya dibuat oleh seorang guru atau seorang kepala sekolah. Nah, kalau keyakinan kita buat bersama, kita yakini bersama, dan kita gunakan secara bersama. Ini akan lebih efektif. Nah, keyakinan kelas, disiplin waktu, saling menjaga kebersihan dan keindahan, saling membantu dan bekerja sama, saling menghargai, mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, menjaga sopan santun. Ini beberapa keyakinan kelas yang dibuat oleh anak-anak tadi. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Bagaimana cara bentuk keyakinan kelas? Nah, ada beberapa. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Lebih abstrak dari peraturan. Berupa pertanyaan atau universal. Dibuat dalam bentuk positif. Sedikit saja agar mudah diingat. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Semua warga ya, bukan cuma siswa atau guru saja. Semua warga itu ya ada siswa, ada guru, semua warga kelas.
Nah, di sini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini eh, akan bertujuan untuk apa? Menstabilkan identitas. Di sini ada ada kegiatan-kegiatannya, ada eh, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Misalnya dia menanyakan keyakinan, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Terus ada lagi, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kalau di menstabilkan identitas, ada setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ada lagi, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kalau divalidasi tindakan yang salah, ada kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Apakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, ini adalah segitiga restitusi. Nah, di sini menstabilkan identitas, mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita harus meyakini si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat seperti ini. Misalnya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, ini beberapa pertanyaan yang bisa dilakukan dalam kegiatan menstabilkan identitas. Di kegiatan validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek, tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi, akan memvalidasi kebutuhan mereka. Misalnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu telah mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, ini adalah sikap yang validasi tindakan yang salah. Ada keyakinan, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Mesti ya, kita mempunyai motivasi internal. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas dan ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, tadi adalah segitiga restitusi yang bisa kita kembangkan di kegiatan di sekolah kita masing-masing. Nah, ini ada contoh penerapan segitiga restitusi yang saya buat kemarin. Sebentar ya. Sebentar, nanti saya share screen.
Kakak, tadi Pak Denny dengar kamu marah-marah sama temanmu sampai berkelahi. Kenapa? Kakak, tadi Pak Denny dengar kamu marah-marah sama temanmu sampai berkelahi. Kenapa? Oh, soalnya jadi pekerjaanmu dicontek-contek di terus kamu tidak terima. Akhirnya marah. Sampai menggigit meja. Iya. Ya, dan kamu benar sebenarnya kalau Pak Guru kontrak yang itu dan pasti marah juga. Tapi jangan sampai menggigit meja ya. Nah, kalau sampai kamu bertengkar sama temanmu, keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Benar, udah tahu toh kesalahanmu. Di situ kita harus saling menghargai teman. Misalnya Putri tadi nyontek. Nah, nanti laporkan saja ke Bapak atau Ibu Guru, biar nanti yang menangani Bapak atau Ibu Guru. Kakak nggak perlu marah-marah. Ya, untuk kedepannya nanti sama teman-teman harus saling menghargai, menyayangi. Soalnya kita itu semua teman. Jangan sampai kita saling bertengkar ya. Ya udah. Zuhri, hari-hari ini Pak Denny dengar kamu kok sering datang terlambat ya? Nah, itu kenapa? Main HP Pak sampai malam. Main HP sampai malam. Sudah berapa kali terlambat sekolah? 5 hari. 5 hari. Sudah 5 kali ini ya? Iya. Main HP sampai malam. Emang nggak ditegur sama orang tua kalau main HP? Oh, tidak ya. Kalau main HP itu jangan sampai malam, nanti bangunnya kesiangan ya. Kalau bangun kesiangan, dan nanti kan datang ke sekolah juga terlambat. Pelajarannya nanti terlambat juga. Nah, itu udah tahu. Kamu tahu kalau keyakinan kelas kita kan masuk dalam disiplin juga. Nah, datang tepat waktu itu sudah masuk disiplin. Nah, nanti usahakan untuk datang tepat waktu, cepat benar waktu ke sekolah, datang tepat waktu biar menerima pelajarannya full dari pagi sampai siang. Iya benar. Nah, dari nanti selanjutnya akan datang tepat waktu masuk sekolah. Kamu harus tidurnya lebih tepat, benar, lebih tepat. Jangan sering main HP. Main HP kalau diperlukan aja. Kalau waktu sore, kalau malam juga jangan sampai malam jam 8 lah udah selesai. Nanti jam 8 jam 9 tidur. Ya toh nanti kan bisa bangun pagi. Nah, untuk kedepannya mau tidak untuk memperbaiki hal tersebut? Mau, nah ya tidak apa-apa. Yang penting mau diperbaiki kesalahannya, tahu kesalahannya, dan mau memperbaiki untuk jadi yang lebih baik. Setiap manusia kan mesti ada salahnya. Ya, yang penting mau untuk memperbaiki. Ya, terima kasih. Besok-besok jangan sampai datang terlambat lagi ya. Ya, disiplin untuk masuk sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tatan. Saya dari kelas 5. Saya senang sekali berdiskusi bersama Pak Guru karena saya bisa menyelesaikan masalah saya. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supri dari kelas 5. Saya senang sekali berdiskusi sama Pak Guru. Karena
karena saya bisa menyelesaikan masalah saya. Nah, itu tadi adalah salah satu contoh kegiatan segitiga restitusi yang saya buat. Sebentar ya, Bu. Saya ini dulu untuk bukti. Kegiatan tadi merupakan salah satu contoh yang yang saya buat untuk kegiatan segitiga restitusi. Sebenarnya ada lagi satu contoh, mungkin lain kali ya. Ini karena waktunya sudah habis. Terima kasih untuk partisipasinya Bapak Ibu di kegiatan berbagi praktek baik ini. Semoga apa yang saya sampaikan, apa yang saya saya bagi ya, bagi sama Bapak Ibu semua, semoga bisa bermanfaat. Sebelum itu, jika ada yang sebentar ya, buat saya mau ini dulu, foto dulu, buat. Nah, itu tadi adalah salah satu contoh kegiatan segitiga restitusi yang saya buat. Sebentar ya, Bu. Saya ini dulu untuk bukti. Kegiatan tadi merupakan salah satu contoh yang yang saya buat untuk kegiatan segitiga restitusi. Sebenarnya ada lagi satu contoh, mungkin lain kali ya. Ini karena waktunya sudah habis. Terima kasih untuk partisipasinya Bapak Ibu di kegiatan berbagi praktek baik ini. Semoga apa yang saya sampaikan, apa yang saya saya bagi ya, bagi sama Bapak Ibu semua, semoga bisa bermanfaat. Sebelum itu, jika ada yang sebentar ya, buat saya mau ini dulu, foto dulu, buat. Nah, itu tadi adalah salah satu contoh kegiatan segitiga restitusi yang saya buat. Sebentar ya, Bu. Saya ini dulu untuk bukti. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak Ibu. Mungkin ada tambahan atau ada refleksi ya untuk diri saya atau untuk kegiatan pada hari ini, supaya kegiatan pada hari ini lebih bermanfaat lagi. Mungkin dari Bu Kusnul sama Bu Hena bisa memberi tanggapannya. Baik, terima kasih Pak Denny sudah berbagi ilmunya dalam kegiatan ini. Semoga bermanfaat ke depannya dan sukses terus Pak. Semangat. Ya, terima kasih Bu. Monggo Bu Hena. Terima kasih atas berbagi prakteknya. Baik
Pak Denny. Semoga apa yang kita peroleh pada hari ini bisa bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kegiatan kelas atau pembelajaran supaya lebih baik lagi. Ya. Terima kasih atas waktunya pada hari ini. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.